min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka dikalahkan di dataran rendah, dan setelah kekalahan kekaisaran Romawi ini, maka kekaisaran Romawi akan balik bisa mengalahkan kekaisaran Persia. Ini informasi yang akan terjadi fi bid'i sinin. Dan kemenangan yang akan diraih oleh kekaisaran Romawi ini akan terjadi dalam hitungan bid'i sinin. Bid'i tahun. Bid'un dalam bahasa Arab bid'un itu hitungan dari 3 sampai 9. Dari 3 sampai 9. Ya, fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Semua perkara milik Allah, dahulu maupun yang akan datang. Dan di saat kekaisaran Romawi nanti setelah sekian tahun bisa mengalahkan kekaisaran Persia, maka saat itu kaum muslimin akan berbahagia. Subhanallah, ini informasi. Hari itu kekaisaran Romawi dikalahkan oleh kekaisaran Persia. Allah menginformasikan dalam Al-Quran sekian tahun, 3 sampai 9 tahun ke depan, kekaisaran Romawi akan bisa mengalahkan kekaisaran Persia. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala informasi ini sampai dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka Abu Bakar kala itu melakukan qimar. Qimar itu artinya undian atau apa. Tatkala jika saya yang benar, maka kamu bayar sekian. Jika kamu yang kalah, maka kamu bayar. Ini qimar, artinya mungkin kalau secara terjemahan harfiah artinya judi ya. Apa namanya qimar ini? Hah? Taruhan. Taruhan. Benar. Ini di Mekah, fase Mekah. Maka ia mengatakan kepada orang Quraisy menantangnya, maka mengatakan dia, kita lihat kebenarannya. Jadi berapa tahun? 3 tahun. Padahal kata bid'un dalam bahasa Arab itu bisa 3 sampai 9 tahun. Qadarullah, setelah 3 tahun tidak ada kemenangan itu. Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, coba tambah, karena kata bid'un ini ada kemungkinan 3 sampai 9. Coba tambah waktunya. Subhanallah, ditambah waktunya, disepakati oleh orang Quraisy. Akhirnya janji Allah terbukti. Ya, janji Allah terbukti. Jadi ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, informasi apapun yang ada dalam Al-Qur'an, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, ini pasti benar, tidak ada kedustaan. Karenanya tatkala kita berbicara dalam Al-Qur'an, informasi yang akan terjadi setelah kita mati, adanya alam barzakh, adanya siksa, adanya neraka, adanya timbangan, adanya pemeriksaan amal. Ini benar tidak? Benar. Allah mengatakan walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan. Kadang seorang manusia hanya berpikir kebenaran Al-Quran itu berkaitan dengan informasi yang dilihat dengan matanya. Ya, oh ini benar. Fakta membuktikan bahwa dalam Al-Quran dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Ada 2 laut yang dipisahkan oleh Allah. Ini merupakan satu hal yang setiap umat Islam kemudian mengatakan, wah ini bukti akan kebenaran Al-Quran, dan kita fokus pada kenyataan itu. Kita katakan benar, tidak ada sesuatu yang diinformasikan oleh Al-Quran kecuali pasti benar. Adanya 2 lautan yang bertemu akan tapi dipisahkan oleh seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Dan itu terbukti. Antum juga mungkin sudah melihat, sekalipun tidak pernah ke lokasi itu, tapi antum pasti melihat sudah banyak videonya di YouTube. Wah, benar ini Al-Quran mengatakan demikian. Tidak ada sebuah informasi dalam Al-Quran kecuali pasti benar. Hanya saja yang jarang direnungkan oleh seorang muslim karena ini berkaitan dengan ghaib. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa setelah kematian ada alam namanya alam barzakh. Alam yang berada di antara alam dunia dan alam
akhirat. Di mana di alam ini seorang akan melalui beberapa tahapan. Dari pertanyaan, kalau tidak bisa menjawab disiksa, kalau bisa menjawab diberi nikmat. Ini informasi dari Al-Quran, ini pasti benar. Kemudian setelah alam barzakh, Al-Quran menginformasikan kepada kita ada tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa suatu hari nanti akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka semua yang ada di alam semesta mati. Makhluk semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelahnya nufikha fihi ukhra, ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Kiranya semua makhluk yang mati tadi semuanya hidup kembali. Ini informasi dari mana? Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran. Ini informasi pasti benar. Kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana kita digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar bagaimana adanya pemeriksaan, adanya timbangan amal, adanya ketetapan, adanya orang dimasukkan ke dalam surga, adanya orang dimasukkan ke dalam neraka. Ini semua informasi dari Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seorang beriman percaya ini semua. Dia yakini ini semua. Maka ini mendorong dia untuk beramal, berbuat baik dalam kehidupan dunia. Karena semua informasi yang disampaikan Quran ini benar. Walam yaj'al lahu iwaja. Kemudian sifat yang kedua, qayyimah. Qayyimah, bimbingan yang lurus. Artinya para ulama mengatakan bimbingan yang kalau engkau lakukan apa yang diperintahkan olehnya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak mungkin Al-Quran menceritakan kecuali cerita yang mendatangkan maslahat untuk kita dunia dan akhirat. Karena kadang-kala dalam Al-Quran kita berpikir kok ceritanya itu sebatas itu. Contoh tadi kalau kita bercerita tentang kisah Nabi Yusuf, awal mula beliau bercerita kepada Nabi Yaqub alaihi salam tentang dia melihat inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari serta bulan, semuanya sujud kepada. Awal cerita diceritakan oleh Allah. Terus berlanjut ceritanya sampai akhirnya ada konspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya Yakub. Ya. Terus akhirnya dibuang ke sumur, kemudian ada kafilah yang menemukannya, kemudian dijual ke Mesir, kemudian menjadi anak angkat oleh seorang pejabat di Mesir, kemudian menjadi orang besar di Mesir, ya, di awalnya di penjara dan seterusnya ceritanya. Kemudian musibah yang beliau alami karena sebuah cinta yang terjadi dari sebelah pihak, yakni istri dari orang mulia di Mesir yang mengangkat beliau sebagai anak, sangat mencintai Nabi Yusuf. Akhirnya terjadilah sesuatu sampai akhir Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Dan beliau keluar dalam kondisi mulia. Namun cerita Al-Quran ini tidak bercerita akhir daripada cerita cinta ini. Kadang-kadang ada sebagian orang berusaha menggali-gali, cari-cari informasi cerita Israeliat. Akhirnya didapatlah sebuah catatan, katanya bahwa akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan wanita ini dalam cerita Israeliat. Dan cerita ini sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran. Kenapa tidak disinggung? Karena nggak ada faedahnya. Ini harus kita pahami. Jadi cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Yusuf, Yakub, Ibrahim yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah cerita yang terbaik. Berarti kalau tidak diceritakan ini tidak baik atau minimal kurang baik. Qayyimah artinya bimbingan yang lurus. Jadi kalau Allah bercerita tentang suatu,
maka itulah manfaatnya. Kalau tidak diceritakan berarti tidak ada manfaatnya. Ini makna qayyimah. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, begitu juga dengan syariat. Contoh, walam yaj'al lahu iwaja, Allah tidak menjadikan kebengkokan dalam Al-Qur'an, artinya syariatnya tidak ada yang mengandung unsur kezaliman sama sekali, semuanya adalah kebaikan. Dan subhanallah, tatkala disebut qayyimah, maka semua syariat yang diperintahkan ini kalau kita jalankan, maka ini akan mendatangkan masalah untuk kita dunia dan akhirat. Salat kalau kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Dada semakin terasa lapang, kebahagiaan semakin kita bisa rasakan. Ini qayyimah. Ya. Zakat misalnya, ini tidak kezaliman. Dan kalau kita jalankan akan mendatangkan apa? Manfaat, kemaslahatan untuk diri kita, keluarga kita dan untuk harta kita. Ya, ini qayyimah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga bisa kita pahami makna walam yaj'al lahu iwajan qayyimah. Karena ini berbeda ya. Allah tidak menjadikan kebengkokan dalam Al-Qur'an. Artinya tidak ada beritanya, ceritanya yang mengandung unsur kedustaan, ya. Tidak ada syariat yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yang mengandung unsur kezaliman. Kemudian qayyimah, kalau kita jalankan arahan-arahan Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing kita di jalan yang lurus, memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya tidak ada dalam syariat yang kalau kita amalkan itu tidak berguna. Ya, tidak ada. Kalau olahraga, kadang ada yang berguna, kadang tidak, kan gitu. Apakah semua olahraga berguna? Tidak. Bagi orang yang sakit ini tidak berguna bagi olahraga. Tapi dalam Al-Quran semua gerakan ibadah itu berguna untuk siapapun. Kalau kita berbicara tentang masalah dunia, apalagi maslahat akhirat, maka syariat yang kita jalankan, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ini akan terus mendatangkan untuk kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kalau kita melakukannya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau berkata, Allah tabaraka wa taala berfirman, qayyimah liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Allahu akbar. Allah tabaraka wa taala berfirman, Al-Quran ini diturunkan yang sifatnya tidak ada kebengkokan, yang sifatnya sebagai bimbingan yang lurus, liyunzira, untuk memberikan peringatan, ba'san syadida, yakni siksa yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisi Allah. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memperingatkan manusia, ya, untuk memperingatkan manusia siksaan yang sangat pedih di sisi Allah, neraka. Ya, jadi Al-Quran turun untuk memperingatkan manusia akan ada siksaan yang sangat pedih di sisi Allah, yakni neraka Allah tabaraka wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, ya, beriman dan yang beramal saleh, anna lahum ajran hasanah, bahwa mereka kelak akan mendapatkan pembalasan yang baik, yakni surga maksudnya. Jadi yang pertama tadi peringatan di sisi Allah, maksudnya siksa yang pedih tadi maksudnya apa? Neraka. Kemudian Quran diturunkan untuk juga memberi kabar gembira
bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka kelak balasan yang baik. Maksudnya surga. Makithina fihi abada, di mana mereka akan berdiam, menetap kekal di dalam surga. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, beliau berkata, Imam Ibnu Katsir berkata, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan dari siksa yang sangat pedih yang ada di sisi Allah. Beliau mengatakan, ay liman khalafahu wa kadzabahu wa lam yu'min bihi wa yunziruhu ba'san syadidan uqubatan ajilatan fid dunya wa ajilatan fil ukhra. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan bagi siapa? Orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang mendustakannya. Ini peringatan. Hati-hati, orang yang menyelisih Al-Quran, mendustakan Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. Al-Quran turun memperingatkan mereka-mereka ini akan adanya siksa yang sangat pedih. Hukuman ajilah, hukuman yang akan disegerakan untuk orang-orang yang tidak beriman dalam kehidupan dunia, dan hukuman yang akan ditunda dalam kehidupan akhirat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi Al-Quran salah satu di antara tujuannya, sebelum yang kedua, memberi peringatan. Ada peringatan-peringatan keras yang disampaikan oleh Al-Quran kepada orang-orang yang tidak mau beriman, bahwa mereka yang tidak mau beriman ini akan mendapatkan hukuman yang sangat keras di akhirat, bahkan hukuman yang sangat keras sebelum akhirat, yakni hukuman di dunia. Karena coba baca Al-Quran, apa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah kadang-kala hukum mereka di dunia sebelum Allah hukum mereka di mana? Di akhirat. Coba lihat Nabi Nuh, umatnya yang tidak beriman, apa yang Allah timpakan kepada mereka sebelum hukuman akhirat. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Siksa akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Ditenggelamkan semuanya sehingga tidak ada yang selamat kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh. Tatkala mereka tidak beriman. Umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut. Ya. Ini orang-orang yang menjalin hubungan sesama jenis. Apa istilahnya? LGBT. Ya. Cantik kali namanya itu ya. Hah? Kayaknya namanya keren gitu ya. Liwat. Bahasa Islam liwat. Ya, apa kepanjangan LGBT itu? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Wah. Anda nggak tahu kan? Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi kita. Peringatan bagi umat ini tentang adanya satu kaum yang melakukan perbuatan yang buruk tersebut, yakni melakukan hubungan sesama jenis. Diceritakan oleh Al-Quran akhir daripada cerita orang yang tidak mau diingatkan ini. Nabinya mengingatkan, ini Nabi Lut alaihissalam mengingatkan, perbuatan kalian ini adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan Allah Taala. Perbuatan kalian dan merupakan perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Mereka tidak mau dengar. Apa yang terjadi? Allah mengutus kepada mereka dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan Allah timpakan kepada mereka siksa yang tidak ada satu umat merasakan siksa yang lebih keras daripada siksa mereka. Kota mereka diangkat oleh Jibril alaihissalam tinggi ke atas sampai mendekati langit. Diangkat sampai mendekati langit. Sampai disebutkan dalam cerita Israiliyat bahwa malaikat penjaga langit sampai bisa mendengar suara kokok ayam mereka dan suara gonggongan anjing mereka, karena siksa ini ditimpakan di waktu pagi. Ya, karenanya mayoritas kita baca dari cerita
umat yang dibinasakan sebelum kita, ini di pagi hari mereka dibinasakan. Di pagi hari mereka dibinasakan. Diangkat, kemudian dibalik dan dihujani dengan batu. Ini siksa yang sangat mengerikan. Ya, tatkala tidak beriman, Al-Quran turun memberi peringatan. Hati-hati. Ini kalau engkau tidak mau beriman, engkau tidak mau mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan timpakan kepadamu siksa dunia sebelum siksa akhir. Indzar, peringatan. Min ladunhu, yakni dari sisi Allah, yakni siksa neraka. Siksa dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kalau seandainya Allah sudah menimpakan siksa, kata beliau, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyamai beratnya siksa Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikat, wala yuthiqu wathaqahu ahad, tidak ada seorang pun yang ikatannya seperti ikatan Allah, belenggunya seperti belenggu Allah. Ini tujuan Al-Quran diturunkan sebagai apa? Peringatan. Oke, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran banyak seperti ini diingatkan. Wahai orang yang tidak beriman, wahai manusia, kembali kepada Allah, siksa Allah itu berat. Ini peringatan. Kemudian di sisi lain, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Di sisi lain Al-Quran juga turun untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka balasan yang baik, mereka akan mendapatkan balasan baik. Ini fungsi Al-Quran kedua, yakni memberi kabar gembira. Maka dalam kehidupan kita juga harus menyimbangkan dua hal ini. Kabar yang menyenangkan, kabar yang menyedihkan. Misal dalam dunia pendidikan, misalnya ada istilah targhib dan tarhib. Ada ancaman dan ada apa istilahnya? Reward atau motivasi. Jadi Islam mendidik kita untuk melakukan dua hal ini secara seimbang. Ya, maka Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Nabi SAW katakan, basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan buat orang takut. Beri kemudahan dan jangan beri kesulitan pada manusia. Karena Islam memang mengimbangkan dua hal ini. Ya, karenanya dakwah Islam itu tidak dibangun di atas rasa takut terus, dan dakwah Islam itu tidak dibangun di atas rasa harap terus. Jadi kalau ada dakwah yang terus menceritakan tentang surga saja, nah, Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya, Allah itu sangat sayang kepada, itu saja dibahas. Akhirnya orang berani melakukan maksiat. Ya, berani melakukan maksiat. Namun kalau yang bahas rasa takut terus, neraka siksa Allah, akhirnya yang terjadi adalah semua orang akan frustasi. Maka ada saatnya kita berbicara tentang siksa Allah, ada saatnya kita berbicara tentang rahmat Allah, surganya Subhanahu wa Ta'ala, dan posisi pembicaraan juga disesuaikan. Contoh misalnya diundang di walimah untuk memberi nasihat. Pantaskah kita berbicara situ tentang neraka? Ini lagi walimah orang, baru akad nikah, sah, udah senang. Silakan Ustaz kasih nasihat. Cerita tentang perjalanan manusia di alam barzakh. Gak cocok. Memang pembahasan itu benar, tapi tidak tepat dibahas di situ. Ya. Kemudian kita mengumpulkan orang yang banyak melakukan maksiat, kemudian kita cerita tentang rahmat Allah, tentang surga. Ya makin kelewatan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi ini keseimbangan yang mesti diperhatikan. Maka Al-Quran turun dengan dua tujuan ini. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Jadi indzar dan tabsyir, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Dan fungsi ini juga yang dijalankan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memberi peringatan, beliau juga memberi kabar gembira. Maka ada istilah basyiran wa nadhira.
Beliau itu Nabi yang memberi kabar gembira dan Nabi yang memberi peringatan. Kabar gembira dengan surga puncaknya, dan peringatan puncaknya adalah neraka Allah tabaraka wa taala, waliyadu billah. Maka beliau berkata, wa yubashshirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, ai bihadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an ini. Alladzina saddaqu imanahum bil amali salih, yang membenarkan iman mereka dengan amal salih. Subhanallah. Orang yang beriman itu adalah orang yang imannya dibenarkan dengan amal salih. Kalau sekedar beriman tapi tidak beramal salih, berarti imannya tidak benar. Percaya tapi tidak berbuat, berarti tidak benar kepercayaannya, betul kan? Kita contohkan dalam kehidupan dunia. Kalau kita percaya bahwa jika seandainya memakan makanan ini akan membahayakan, pasti kita tidak akan makan. Kalau memakan makanan ini akan mendatangkan kebaikan, kesehatan, maka pasti kita akan makan. Ini bentuk benarnya percaya Anda kepada sesuatu yang Anda percaya itu. Contoh misalnya kita sakit, sedang sakit. Disampaikan oleh dokter, ini obat, kalau kamu makan, insya Allah akan berikan kesembuhan. Kasih resepnya. Dimakan nggak? Kalau percaya kita dimakan. Tapi kalau tidak percaya, kayak betul aja dokter nih, pasti dia tidak akan makan, karena tidak percaya. Jadi at-tasdiq, iman itu adalah pembenaran. Maka pembenaran terhadap sesuatu itu yang mendorong orang untuk melakukan yang sesuai dengan apa yang dia benarkan. Maka kalau kita percaya setelah kematian ada kehidupan, ada surga, ada neraka, pasti kita kalau sudah beriman akan beramal saleh. Tapi kalau seandainya ada seorang yang tidak percaya ada surga dan neraka, hidup ini sekali ini saja, setelahnya tidak ada cerita apapun, maka orang tidak akan bergerak untuk melakukan apa yang baik menurutnya dan menurut syariat. Maka ini subhanallah, beliau mengatakan yang alladzina, yang beriman dengan Quran, yang membenarkan iman mereka dengan amal saleh. Kamu percaya ada surga dan neraka? Percaya. Terus kenapa enggak sholat? Belum dapat hidayah, Ustaz. Ini berarti belum percaya. Maka para ikhwah, iman semakin tinggi, amal soleh semakin banyak. Tapi tatkala iman turun, amal soleh juga turun. Maka iman dengan amal sebenarnya dua perkara yang sulit untuk dipisahkan. Ya, iman dan amal ini merupakan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau iman naik, biasanya amalnya naik. Salat makin rajin, baca Quran makin rajin, sedekah makin rajin, ibadah makin rajin. Kalau iman turun, biasanya amalnya juga turun. Maka kita bahas dalam pembahasan akidah, al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Al-Quran memberi kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan iman mereka dengan amal saleh, anna lahum ajran hasanah, untuk mereka balasan yang baik di sisi Allah, yakni jamilah, kata beliau, yang sangat indah, yakni surga. Kita setelah bahas dalam Sunan At-Tirmidzi bagaimana gambaran apa? Surga. Selesai sudah hadis tentang surga yang disebutkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan gambaran tentang dahsyatnya neraka yang disebutkan oleh beliau. Bagaimana indahnya apa? Surga. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan matsubatan indallahi jamila, sebagai balasan dari sisi Allah yang sangat indah. Ini surga. Apa yang indah di surga? Enggak usah cerita banyak tentang surga. Debunya saja dari minyak kasturi. Debunya kasturi. Debunya kasturi ini bagaimana? Kita ceritakan debunya kasturi. Berarti debunya wangi. Nabi SAW jelaskan yang pernah kita bahas dalam Sunan At-Tirmidzi, tempat untuk menyimpan cambuk kalian di surga nilainya lebih mahal daripada dunia dan seisinya.
Kita punya cambuk, mungkin untuk mengarahkan sapi, kambing di sana. Kita masukkan cambuk tersebut ke dalam satu tempat. Apalah tempatnya? Maka tempat untuk menyimpan cambuk ini kalau dihargai lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi nilainya berapa? 1 miliar? Wah, lebih mahal dari 1 miliar. Lebih mahal dari dunia dan seisinya. Baru tempat cambuknya. Sebagian ulama mengatakan, lalu bagaimana tangan yang memegang cambuk itu? Ya, subhanallah. Dalam sebagian syarah para ulama, la mawdhi'u sauti ahadikum, yakni selangkah. Artinya secuil harta yang kau punya di surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi kita punya piring misalnya di surga, piring ini kalau dijual dunia tidak bisa membelinya. Ini nikmat apa? Sangat indah. Kita telah jelaskan yang paling rendah kedudukannya di surga diberikan oleh Allah kerajaan seluas bumi dan 10 kali lipat sepertinya. Jadi kalau melihat orang banyak harta, nggak usah terkecoh. Kalau Anda beriman dan beramal saleh, Anda akan diberikan sesuatu yang tidak bisa Anda bayangkan. Nanti ada pertemanan diceritakan dalam surat Al-Kahfi ini, 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Akan diceritakan oleh Allah. Ya, akan diceritakan oleh Allah. Suatu kaya raya, yang satu miskin. Yang kaya, yang tidak beriman mengatakan, saya lebih baik, saya lebih mulia karena saya banyak harta, banyak keturunan dan banyak teman. Tapi yang beriman ini mengingatkan hakikat kemuliaan seorang, kedudukan seorang bukan dilihat dari situ, tapi keimanan dan amal saleh yang dilakukan olehnya. Nanti akan diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan subhanallah, balasan yang sangat indah dan sempurna ini lebih sempurna lagi dengan lanjutan makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jika seandainya Allah takdirkan kita masuk surga, tapi Anda masuk surga 1000 tahun, indah nggak itu? Indah, tapi kurang sempurna. 1000 tahun lama, memang 1000 tahun nikmat di surga 1000 tahun. Atau misalnya 1 juta tahun, Anda di surga masuk 1 juta tahun, tetap tidak sempurna itu nikmat, karena selama apapun tetap ada batas, ada akhir. Setelah itu gimana? Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah jelaskan nikmat yang akan diberikan pada orang yang beriman dan beramal saleh sangat indah, yakni surga. Kemudian Allah katakan kekal, tidak dikeluarkan dari surga. Banyak kemarin di akhir-akhir pembahasan ada penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka, kemudian disuruh balik lagi oleh Allah. Mungkin antum masih ingat hadisnya kemarin. Ada 2 penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka, kemudian Allah suruh keduanya balik, masuk lagi ke neraka. Yang satu karena perintah Allah dia balik, dia masuk. Karena apa? Karena ini perintah Allah. Kiranya masuknya dia bukan ke neraka, tapi rupanya masuk ke dalam surga karena ia mengikuti perintah Allah. Jadi sepertinya neraka, tapi tatkala masuk rupanya surga. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau sudah keluarkan saya dari neraka, saya nggak mau balik. Artinya tadi saya merasakan siksa yang sangat luar biasa, sekarang saya suruh balik lagi. Ya Allah, dengan kasih sayangmu saya tidak mau. Maka Allah masukkan dia juga mana? Ke surga. Dan orang yang melangkahkan kakinya ke surga, masuk ke surga, tidak akan pernah keluar dari surga untuk selama-lamanya, kekal abadi di dalam surga. Ya, kalau kita jelaskan dalam Sunan Tirmidzi, tidak terbayangkan ini para ikhwah. Hidup tidak tidur, hidup tidak pernah buang hajat, tidak pernah sedih selama-lamanya.
Yang terfikir bagi kita bosan, nggak usah. Bosan. Coba kita bayangkan, kita tinggal di satu tempat yang sangat indah, kebun dan sebagainya, lengkap semua fasilitas. Hari pertama Masya Allah rasanya, hari kedua, hari ketiga, seminggu Masya Allah, 2 minggu Masya Allah, sebulan Masya Allah. Masuk bulan kedua, kok ini aja sih hidupnya? Ya. Gimana? Apakah ada rasa jenuh? Allah katakan tidak ada. Nanti dalam surah Kahfi juga diceritakan tidak ada hiwala, tidak ada keinginan untuk pindah, karena setiap hari nikmat itu terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Tidak tidur, karena di surga tidak ada tidur ya. Jadi kita di surga tidak pernah tidur. Lelah lah Ustaz. Wah. Di surga nggak lapar tapi makan. Orang biasanya makan karena lapar. Ini tidak lapar. Jadi kenapa kita makan di surga? Bahkan Nabi mengatakan kita makan di surga porsinya sama seperti 100 orang. Banyak makannya. Sekedar untuk menikmati, bukan karena lapar. Nggak terbayangkan kan? Penuh perut, sendawa, hilang lagi. Makan lagi. Mereka kalau mau banyak makan nanti di mana? Ini nikmat yang tidak bisa kita bayangkan para ikhwan. Allah katakan, "Anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadan." Kekal di dalam surga. Beliau mengatakan fi thawabihim indallah. Kekal dari sisi pahala di sisi Allah. Wa huwal jannah, yang di surga Allah. Khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Daiman la zawala lahu wa la inqidha, selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Nabi SAW telah bercerita sampai kematian saja disembelih di antara surga dan neraka. Setelah semua penduduk surga yang akan masuk surga dimasukkan ke dalam surga, yang kekal dalam neraka juga sudah berada di posisinya dalam neraka, maka al-maut, kematian, akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk seekor kibas berwarna putih. Kemudian Allah berfirman, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Semua melihat, ya sepertinya ini ada apa? Ada kemungkinan keluar ini informasi baru, pengumuman. Maka semuanya melihat, semangat. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Semuanya melihat, takut kalau ini akhir daripada kenikmatan yang mereka dapatkan. Jadi yang satu harapannya meningkat, yang satu cemasnya meningkat. Kiranya Allah bertanya, penduduk neraka, tahu kalian apa ini? Penduduk neraka mengatakan, tahu ya Allah, itu kematian. Penduduk surga, tahu kalian apa ini? Penduduk surga mengatakan, tahu ya Allah, itu kematian. Kemudian kibas itu disembelih di antara surga dan neraka, artinya mati dimatikan oleh Allah, tidak ada lagi kematian. Kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, kekal kalian di surga selama-lamanya dan tidak akan ada kematian lagi untuk kamu. Wahai penduduk neraka, kekal kalian di neraka dan tidak ada kematian untuk kamu. Selesai Allah dari urusan hamba, habis cerita. Kalau dalam film apa ujungnya? Doa, habis, tamat, habis. Silahkan berbahagia orang-orang berbahagia yang ada dalam surga, meranalah orang-orang yang berada di mana? Di neraka. Semoga saat pengumuman disampaikan kita semua berada di surga Allah. Tapi ingat, beriman dan beramal saleh. Ya. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang membenarkan iman mereka dengan beramal saleh. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang keempat, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan untuk Al-Qur'an ini turun untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, peringatan bagi orang-orang yang berkata ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Allah turunkan Quran untuk memberi peringatan kepada mereka bahwa ucapan kalian adalah ucapan yang tidak benar. Imam Ibnu Katsir berkata, Ibnu Ishaq berkata, hum musyrikul Arab fi qaulihim nahnu na'budul malaika wa hum banatullah. Peringatan pada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir di kalangan bangsa
Arab, di mana mereka mengatakan kami menyembah malaikat karena malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, peringatan secara khusus bagi bangsa Arab, walaupun ayat ini umum bagi siapapun yang mengatakan Allah punya anak. Al-Quran turun untuk memperingatkan mereka dari ucapan ini, karena ucapan ini adalah ucapan yang sangat buruk, ucapan yang sangat buruk bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang musyrik mereka berkeyakinan malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Malaikat berjenis kelamin perempuan. Ya. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Arab. Makanya selalu kita ingatkan bahwa kalau seandainya ada saat ini di zaman kita ada orang berkeyakinan bahwa malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, ini adalah peninggalan keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Ya. Sehingga digambarkan bahwa malaikat itu seperti peri perempuan yang datang punya sayap kemudian cantik. Ini sebenarnya keyakinan apa? Keyakinan musyrik. Dan Allah membantah dalam banyak Al-Quran. Apakah kalian menyaksikan penciptaan malaikat? Dan tidak pernah seorang malaikat pun datang kepada Rasulullah menyerupai wanita. Nggak ada. Banyak hadis yang menceritakan malaikat menemui Nabi dalam wujud rupa seorang manusia, dan semuanya dalam bentuk seorang lelaki. Ya, jadi Allah memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Di mana malaikat, di mana orang-orang musyrik meyakini bahwa malaikat itu anak perempuan Allah sehingga mereka menyembahnya. Karenanya berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat, dalam salah satu di antara penjelasan sejarah, ini berhala yang disembah oleh mereka dinamakan dengan nama perempuan. Contoh Lata diambil dari kata ilah, Tuhan, tapi dinamakan dengan nama jenis perempuan, Lata. Menurut salah satu di antara tafsir yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Manat diambil dari nama Allah, Mannan. Kalau Lata diambil dari kata al-ilah, Tuhan, tapi dalam bentuk perempuan, muannas. Manat diambil dari kata nama Allah, Mannan. Namun dirubah oleh mereka penyebutannya dengan sighah perempuan. Uzza diambil dari nama Allah Aziz, yang Maha Perkasa, namun mereka rubah dalam bentuk kalimat perempuan. Kenapa? Karena menurut orang-orang musyrikin bahwa simbol-simbol yang mereka sembah ini pada waktu tertentu akan turun malaikat, yang mana malaikat itu anak perempuan Allah. Kemudian kalau kita menyembahnya, meminta kepadanya, maka anak-anak Tuhan ini akan naik ke atas dan menyampaikan hajat mereka kepada bapaknya Allah Taala. Ini keyakinan mereka. Ya, jadi keyakinan yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah adalah keyakinan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kemudian Allah mengatakan, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Artinya keyakinan itu hanya dibangun di atas apa? Kebodohan. Subhanallah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kadang ada orang meyakini sesuatu bukan atas keyakinan yang benar, sekedar informasi dia yakin. Makanya berita itu kalau sudah sering disampaikan, akhirnya orang-orang akan berkata, jangan-jangan benar. Ini pertama. Lama-lama mungkin benar. Benar ini. Sudah selesai. Maka hati-hati para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan ini sesuatu yang sudah tabiat manusia. Kalau sudah sering disampaikan, yang tadinya dia mengatakan ini tidak benar, tapi sering disampaikan, berubah dia. Ini syubhat namanya.
Jangan-jangan benar, jangan-jangan benar, jangan-jangan benar. Akhirnya lama-lama inilah kebenaran. Maka kita tidak tahu siapa yang memunculkan pertama keyakinan malaikat anak perempuan Allah. Ini tidak benar. Orang-orang yang mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah, dari mana mereka tahu? Apakah mereka menyaksikan dilahirkannya malaikat? Tidak juga. Berarti ini kan sekedar sebuah keyakinan yang dibangun di atas kebodohan. Allah mengatakan ma lahum bihi min ilm. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Apa dasarnya? Nggak bisa jawab mereka. Bahkan wala li abaihim. Bukan hanya mereka yang tidak punya ilmu tentang hal itu dari apa yang mereka yakini, bahkan nenek moyang mereka juga tak punya ilmu. Ya. Beliau mengatakan ai bi hadzal qaul alladhi iftarahu wa tafaquhu wa la li abaihim li aslafihim. Jadi keyakinan bahwa malaikat anak perempuan Allah yang kata mereka sembah tersebut, ini mereka tidak punya ilmu, bahkan orang tua mereka, nenek moyang mereka juga tidak punya ini. Dan ini subhanallah para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Jadi menisbatkan anak bagi Allah ini merupakan perkataan yang sangat buruk di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena seorang kalau butuh keturunan berarti tidak sempurna. Ya kan? Tidak sempurna. Kenapa kita butuh anak? Karena kita berpikir nanti kalau saya tua, yang akan menuntun saya siapa? Kan gitu. Menunjukkan kita tidak sempurna. Yang akan meneruskan cerita hidup saya siapa kalau bukan anak? Menunjukkan kita makhluk yang tidak sempurna. Apakah yang seperti ini layak kita nisbatkan kepada Allah? Bapak punya anak, lambat laun yang lebih kuat siapa? Anaknya. Lalu kalau Allah punya anak gimana? Ya, nanti anaknya sudah besar, akhirnya bertengkar dengan bapaknya. Separuh bumi saya yang punya, bapak separuhnya. Subhanallah. Maka Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Allah mengatakan alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Dan kalau menisbatkan Allah punya anak, iyyaquluna illa kadziba. Allah berfirman, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Artinya ini adalah murni kedustaan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebab turunnya surat yang mulia ini. Disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq sabab nuzul hadhihi surah al-karimah. Sebab turunnya ayat yang mulia ini, yakni surat Kahfi, sebab turunnya apa? Setelah beliau tafsirkan ayat pertama sampai ayat kelima, beliau sebutkan sebab turunnya surat Al-Kahfi. Diceritakan orang Quraisy dahulu tatkala Nabi mulai muncul dengan dakwah Islam, beliau sampaikan dakwah Islam, maka terjadi pertentangan yang sangat dahsyat di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Karena dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka anut selama ini, kebiasaan yang mereka lakukan selama ini, sehingga dakwah Nabi itu dianggap oleh mereka pemecah belah. Agama yang sudah dianut turun temurun, seperti keyakinan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyembah berhala ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka anut selama itu ditentang oleh Nabi, sehingga dakwah ini, dakwah Rasulullah SAW ini dianggap sebagai dakwah pemecah belah.
Maka mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Semakin hari semakin banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Ya, mereka bingung ini apa mesti kita lakukan. Ya, karena dakwah ini sesuai fitrah. Orang kalau mau mendengar saja pasti akan masuk Islam. Merenung saja dia pasti akan masuk Islam. Karena agama Islam adalah agama fitrah. Maka di antara yang mereka lakukan diceritakan di sini dalam karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang untuk menemui ulama di zaman itu, orang yang dianggap ulama di zaman itu. Jadi zaman itu orang punya sama seperti zaman kita, punya keyakinan masing-masing, dan yang paling dianggap berilmu adalah orang Yahudi. Yang paling dianggap berilmu adalah orang Yahudi, karena mereka memegang kitab Taurat. Mereka memang terkenal di zaman itu sebagai intelektualnya. Mereka orang-orang punya ilmu. Maka orang kafir Quraisy mengutus beberapa orang. Di antara yang diutus ada An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan beberapa orang. Khusus rombongan ini menjumpai orang Yahudi di Madinah. Waktu itu di Madinah Nabi belum hijrah, berangkat ke sana untuk mencari informasi dan menyampaikan kepada Yahudi, minta syarat, minta pendapat tentang lelaki yang mengaku menjadi nabi di tengah kota Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah rombongan ini. Tercatat di sini ada An-Nadhr ibn al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini orang yang subhanallah sangat benci sekali kepada siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah mereka sampai di Yathrib di Madinah. Mereka ceritakan, seorang pemuda dari kabilah kami bernama Muhammad mengaku menjadi nabi, menyampaikan ini dan ini. Maka alim ulama Yahudi mengatakan, saluhum an Muhammad wasifu lahum sifatahu wa akhbiruhum biqaulihi. Ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy menyuruh rombongan ini mengatakan, coba tanya tentang Muhammad ini dan coba ceritakan sifatnya bagaimana. Ya, Muhammad ini bagaimana orangnya, ceritanya bagaimana, apa yang semua ceritakan secara terperinci kepada alim ulama Yahudi. Bahkan coba ceritakan juga sebahagian yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka. Maksudnya Al-Quran, dia membaca ini, menyuruh kami ini dan sebagainya. Intinya sampaikan kepada alim ulama Yahudi secara terperinci tentang Muhammad. Karena mereka adalah ahlul kitab, mereka punya ilmu. Maka sampailah rombongan ini ke Madinah, berkumpullah mereka dengan tokoh alim ulama Yahudi. Mereka mengatakan, rombongan ini mengatakan, innakum ahlu Taurah wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadhihi. Sesungguhnya kalian adalah golongan yang memegang kitab Taurat, punya ilmu banyak, mengetahui cerita-cerita dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian mereka mengatakan, tolong ceritakan kepada kami tentang orang yang mengaku menjadi nabi ini. Sifatnya ini diceritakan semuanya. Maka tokoh Yahudi ini mengatakan, saluhu an thalath na'murukum bihin. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal. Fa il wa illa farajulun mutaqawwilun fatarau fihi ra'yakum. Tanya kepadanya 3 perkara. Tanyakan kepada 3 perkara. Kalau ia bisa menjawab 3 perkara ini, maka dia ada seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, ini sekadar seorang yang mengada-ngada, ngaku-ngaku saja. Ini tidak benar. Subhanallah. Ujian demi ujian dilalui oleh Nabi sebenarnya bukan hanya sekali ini saja. Tapi tetap orang Yahudi tidak beriman, sekedar ngetes. Inilah bahayanya para ikhwan. Kalau sekedar ngetes tidak ada keinginan untuk mengikuti sebuah kebenaran, ini bahaya. Sekedar ingin tahu, nah ini bahaya. Ustaz, apa hukumnya ini? Hukumnya ada ini. Benar Ustaz. Nah, tapi nggak diamalkan, ini bahaya. Ini banyak kita sifatnya seperti ini kan. Sekedar ingin tahu. Sekedar ingin tahu. Apa gunanya Anda bertanya kalau sekedar tahu? Yang mana ilmu itu kalau tidak diamalkan sekedar jadi hujah, akan membinasakan kamu dunia dan akhirat. 3 pertanyaan. Yang pertama, coba tanya kepada lelaki yang mengaku nabi di negeri kalian. Yang pertama,
an fityatin dhahabu fi dahril awal makana min amrihim fa innahum qad kana lahum hadithun ajib. Tentang segolong pemuda, beberapa orang pemuda yang melarikan diri dahulu, karena sesungguhnya cerita beberapa pemuda ini sangat menakjubkan. Coba tanya dia, apakah dia tahu atau tidak? Kalau tahu berarti Nabi. Kalau tahu berarti Nabi. Kalau tidak tahu berarti bukan Nabi. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, tanya kepadanya tentang seorang lelaki yang balagha masyariqal ardi wa magharibaha maka naba'u. Tanya kepada seorang lelaki, seorang raja yang telah berkeliling di dunia ini sampai ke timur dan barat bumi. Sampai ke barat dan timur. Artinya sampai ke tempat tenggelam matahari, sampai ke tempat terbit matahari. Sampai ia melihat di tempat itu bagaimana matahari tenggelam, di mana dia tenggelamnya, dan sampai ke timur dia lihat di mana dan bagaimana posisi matahari terbit. Tanya tentang lelaki ini. Kalau dia bisa jawab, dia tahu informasi ini, berarti dia Nabi. Kemudian tanya kepada tentang hakikat roh. Tanyakan roh, nyawa manusia. Ya, kita semua hidup ada nyawa. Ya, bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita sentuh, kan? Antum punya nyawa, punya jiwa, mana jiwa itu? Hah? Hakikat jiwa itu apa? Nggak perlu dibahas, karena ini sesuatu yang akal kita terbatas di sini. Kalau antum pikirkan nyawa, jiwa antum, lama-lama insya Allah antum sakit jiwa. Ya. Dia ada zatnya, makanya dicabut oleh malaikat. Dicabut oleh malaikat. Nyawa ini zat dia. Ya. Cepat, kata para ulama, gerakannya cepat, terpengaruhnya juga cepat. Karenanya kadang-kala ada orang yang tiba-tiba bisa tertawa, tiba-tiba bisa menangis. Ya. Kasih uang, tertawa. Tampar langsung, tiba-tiba bisa nangis. Itulah jiwa. Ya, kadang bisa senyum, kadang bisa menangis, kadang bisa sedih, kadang bisa bahagia, kadang tertekan, kadang inilah jiwa manusia. Jadi, tatkala dicabut jiwa ini, nyawa ini dicabut, maka jasad kita ini hanya sekedar jasad. Karena hakikat daripada kehidupan kita adalah jiwa itu, nyawa itu. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati. Ruh, ini ruh. Makanya orang yang mencoba untuk mendalami hakikat daripada nyawa ini atau jiwa ini, maka saya katakan tadi bisa-bisa dia sakit jiwa. Karena Allah batasi, ilmu ini dibatasi oleh Allah. Maka subhanallah, tatkala ditanya kepada Rasulullah, mereka datang, pulanglah rombongan ini. Apa kata Nadhr bin Haris kepada orang-orang Quraisy? Ya ma'syara Quraisy, qad ji'nakum bi basli ma bainakum wa baina Muhammadin. Kita telah datang dengan perkara yang akan menyelesaikan urusan kita dengan Muhammad. Kami telah mendatangi alim ulama Yahudi dan kami diperintahkan untuk bertanya kepadanya tentang 3 hal. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia bukan Nabi. Mereka yakin sekali Nabi tidak bisa menjawab. Ya, maka subhanallah mereka datang, kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang 3 hal ini. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ukhbirukum ghadan amma sa'altum. Besok aku akan sampaikan kepada kalian, aku akan jawab apa yang kalian tanyakan itu. Dalam riwayat ini walam yasatni, Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Nabi tidak jawab insya Allah. Nabi yang mengatakan besok datang ya, saya akan ceritakan. Tapi Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Tunggu sampai besok, Jibril tak turun. Hari kedua tak turun juga. Ketiga enggak ada Jibril turun. Keempat seminggu, sebulan, Jibril tak turun. Ya, sehingga Nabi merasa sedih. Orang Quraisy nunggu ini jawaban. Muhammad menjanjikan besok
kok sampai 10 hari, 20 hari, 1 bulan kok tidak menyampaikan juga. Setelah berlalu 2 bulan baru Nabi didatangi Jibril. Dan di antara ayat yang difirmankan Allah dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah engkau mengucapkan dalam kehidupanmu, aku akan melakukan perkara ini besok, kecuali engkau harus mengucapkan apa? Insyaallah. Ini bimbingan Al-Quran. Maka jangan bisa lupa bilang insyaallah. Seperti Nabi siapa? Sulaiman. Beliau mengatakan saya akan bergaul atau menggauli 100 istri atau 100 wanita, yang mana semuanya akan melahirkan mujahid. Mujahid, yakni seorang yang lelaki akan berjihad di jalan Allah Taala. Tapi dia lupa mengatakan insyaallah. Jadi insyaallah itu mengandung unsur doa. Ya, gimana? Pergi besok insyaallah. Artinya doa kita sambil memohon semoga Allah mudahkan keinginan kita ini. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir insyaallah aja. Kan orang berpikir demikian ya. Antum ini insyaallah saja. Insyaallah itu harapan doa. Maka Allah ingatkan Rasulullah dalam surat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Sehingga Nabi Sulaiman tadi akhirnya melakukan apa yang sudah diazamkan dan niatkan, karena dia tidak mengucapkan insyaallah dalam hubungan tadi dengan 100 wanita, tidak ada yang hamil kecuali 1 dari mereka dan melahirkan anak cacat. Insyaallah. Insyaallah. Kalau saya nggak perlu insyaallah Ustaz. Kalau saya pasti. Siapa antum? Siapa antum? Yang melakukan di alam semesta yang pasti akan terjadi hanya Allah. Kalau Allah tidak mudahkan langkah kita, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kemana-mana. Jadi ini semua karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Setelah 2 bulan, setelah 2 bulan, maka Allah Tabaraka Taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kahfi, di mana dalam surat ini Allah Tabaraka Taala bercerita tentang pemuda yang menyelamatkan diri dari kaumnya, kemudian berlindung dalam gua, dan mereka tertidur dalam gua tersebut, ditidurkan oleh Allah selama 300 tambah 9 tahun. 300 tambah 9 tahun. Kemudian di surat ini juga Allah menceritakan tentang seorang raja yang sampai ke barat dan timur bumi, yakni Dzul Qarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzul Qarnain. Jadi laki yang ditanya oleh mereka namanya Dzul Qarnain. Aku akan ceritakan kepada kalian tentang kisah Dzul Qarnain. Kemudian Allah Tabaraka Taala menurunkan surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hakikat roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jawab ya Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Jadi terbatas. Sekalipun seorang mungkin punya ilmu banyak, tapi tetap ilmunya sedikit sekali. Karenanya apa kata Khadir kepada Musa dalam cerita yang nanti juga ada dalam surat Al-Kahfi ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ilmunya tidak bisa mengetahui hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sampai karena Nabi Musa itu sudah terkagum-kagum, terheran-heran, yang dia lihat itu tidak bisa dia pahami hikmah di balik itu, maka Khadir kala itu berada di kapal, kemudian melihat ada seekor burung yang mematukkan
paruhnya ke laut. Ya. Kemudian tatkala dia angkat paruhnya ini, tentunya ada sisa air di paruh dari para burung ini. Maka Khadir kala itu mengatakan, perumpamaan ilmuku dan ilmu engkau wahai Musa dengan ilmu Allah sama seperti air yang ada di paruh burung ini. Jadi ilmu Allah ini lautan yang luas ini, sedangkan ilmu yang ada pada kita, yang diajarkan Allah kepada kita hanya seperti air yang melekat di paruh burung ini. Artinya seakan-akan beliau mengatakan ilmu kita ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa kepada Nabi Musa, karena awal ini akhir cerita, endingnya ini. Awal ceritanya tatkala Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel, ditanya oleh Bani Israel, karena penjelasannya luas, ilmunya sangat dalam, maka ada seorang murid beliau mengatakan, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada engkau? Ini awal cerita perjalanan bertemunya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Adakah orang di atas muka bumi ini yang lebih berilmu dari engkau? Nabi Musa mengatakan, tidak ada, kata Nabi Musa. Maka Allah tegur Nabi Musa, karena ia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Katakan Allah yang lebih berilmu. Allahu a'lam, katakan saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk melakukan perjalanan yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang endingnya tadi adalah Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa hakikat bodohnya manusia di hadapan Allah. Sekalipun kita punya ilmu, tapi perbandingan ilmu yang kita punya hanya sebatas air yang melekat di paruh burung itu dibandingkan dengan lautan. Makanya jangan besar kepala kalau kita menguasai ini belum ada apa-apanya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu, ada orang yang lebih berilmu darinya. Yang paling berilmu, ada yang lebih berilmu darinya, sampai semua ilmu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Makanya para ikhwah, kita hendaknya terbiasa mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ya, bahkan ulama salaf kita dahulu mengatakan, guru-guru kami dahulu mengajarkan kami untuk bisa mengatakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Ini sulit, bukan mudah mengatakan saya tidak tahu, khususnya kalau saya sudah duduk di depan. Ustaz, malulah bilang enggak tahu, dianggap bodoh saya. Harus berani mengatakan saya tidak tahu. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Jadi ini disebutkan Imam Ibnu Katsir sebab turunnya surat Al-Kahfi. Setelah semuanya dijawab oleh Rasulullah, beriman tidak mereka? Tidak beriman. Karena apa? Mereka sebatas mengetes saja. Sebatas ingin tahu saja. Sama seperti Yahudi. Di Madinah itu seringkali mereka bertanya, Muhammad, kami bertanya kepadamu tentang berapa hal. Kalau engkau bisa jawab semuanya, kami akan beriman. Apa kata Rasul? Tanya, apa yang mau kalian tanya? Ya Muhammad, bagaimana ini dan ini? Dijawab oleh Nabi SAW. Apa makanan pertama dimakan oleh penduduk surga? Bahasa kita apa? Kalau kita makan, sebelum makan apa namanya? Bukan berdoa. Makanan apa? Nah, istilahnya apa? Cuci pembuka. Makanan. Jadi kita, penduduk surga masuk surga, apa hidangan pertama diberikan ke mereka untuk menyambut masuknya mereka di surga? Sampaikan oleh Nabi. Ini kata Rasulullah. Kemudian siang harinya, ya, makanan pertama bukan cuci mulut tadi, bukan hidangan pembuka, tapi makanan benar, makanan pertama disembelihkan untuk mereka sapi di surga, sehingga makanan pertama yang mereka makan adalah daging sapi. Kalau makanan pembuka tadi adalah ziyadah kabidul hut, ya, yakni hati ikan paus, hati ikan. Ya subhanallah. Ini sampaikan Nabi. Benar kata mereka. Benar, ini benar. Yang kedua, ya, ditanyakan beberapa pertanyaan. Tanya, makanan apa yang
diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya? Apa menu yang Nabi Yakub tidak mau makan dari semua makanan, padahal makanan itu sangat dia sukai, sangat dia sukai. Maka Nabi mengatakan, Nabi Yakub dahulu pernah sakit urat terjepit, irqun nasa, lama sekali beliau tidak bisa jalan, sehingga beliau terus berobat. Kemudian dia mengatakan, seandainya Allah berikan kesembuhan, maka dia tidak akan makan lemak unta, karena daging yang paling enak adalah yang melekat dengan lemak. Itu daging yang paling enak, ya, yang ada lemaknya kemudian dekat dengan tulang, itu daging yang paling enak. Sepakat kita? Nabi Yakub mengatakan, saya haram. Maka daging yang diharamkan oleh Nabi Yakub adalah daging unta. Benar kata mereka? Oh benar ini. Yang ketiga, tanya lagi sampai semuanya benar. Kemudian mereka mengatakan, ini penentunya. Padahal semuanya sudah benar. Kalau kita mungkin ditanya, diuji, lulus. Tapi yang terakhir ini penentunya. Jadi kalau ini tidak lulus, yang lainnya gugur. Mungkin kita mengatakan, bagus, nggak usah ditanya kalau demikian. Mereka mengatakan ini penentunya. Mereka mengatakan, malaikat siapa yang turun kepadamu? Malaikat siapa yang turun kepadamu? Maka Nabi mengatakan, malaikat Jibril alaihissalam. Semua nabi yang turun kepada yang mau wahyu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang turun kepada saya. Inilah salahnya ini, kata mereka. Seandainya jawabanmu adalah malaikat Mikail, karena kami nggak suka dengan malaikat Jibril, musuh kami itu. Kenapa? Antum tahu kenapa mereka tidak suka dengan malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril ini membawa wahyu. Di antara wahyu yang diperintahkan adalah berperang. Wahyunya berjihad. Orang Yahudi itu paling takut mati. Paling takut mati. Coba antum lihat cerita surah Al-Maidah. Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke Palestina. Nggak mau mereka. Karena Palestina waktu itu dikuasai oleh satu kaum yang mereka masuk harus berperang. Mereka nggak mau. Ada orang kuat di sana. Nabi Musa mengatakan, masuk saja. Allah janjikan kemenangan kepada kita. Mereka nggak mau. Keluarkan mereka dulu, baru kami mau masuk. Takut sekali mereka mati. Ini kalau yang takut mati punya sifat Yahudi, ya. Takut mati. Akhirnya mereka mengatakan, Nabi Musa, masuk, janji Allah. Dinasihat oleh para ulama, sudahlah, kalau memang engkau maksa kami, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udah Musa, pergi aja sama Tuhanmu, berperang kalian berdua, kami di sini nunggu hasilnya saja. Ya, kalau kamu nanti menang, kami ikut masuk, kami nunggu. Wah, ini subhanallah. Sampai benar-benar Nabi Musa itu merasa bersedih sampai dia berdoa. Ya, dia mengatakan, ya Allah, aku tidak punya kuasa untuk menggerakkan mereka ini. Maka kasih hukuman ya Allah. Maka dihukum berkelana, tidak tahu arah di gurun pasir selama 40 tahun. Ini hukuman Allah kepada mereka. Sehingga yang paling mereka benci malaikat Jibril. Mereka seandainya jawabanmu adalah malaikat Mikail, kami suka dengan Mikail. Ini malaikat baik, kata mereka. Karena memang Mikail tugasnya mengurus angin, rezeki, hujan. Nah ini malaikat baik. Kalau Jibril nggak suka kami, nggak mau beriman kami. Subhanallah. Padahal mereka tahu tidak ada nabi kecuali utusan yang Allah utus kepada mereka semua adalah malaikat Jibril. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang musuh Jibril, musuh Mikail, ya, qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikala wa Israfil fa innallaha aduwwul kafirin. Maka yang memusuhi Jibril adalah musuh siapa? Musuh Allah. Ya, demikian. Jadi tidak beriman, mereka juga tidak beriman karena sebatas pertanyaan itu hanya untuk ngetes, sekedar cari wawasan.
Jadi antum duduk belajar sekedar untuk menambah wawasan, bukan untuk diamalkan. Ini bahaya ini. Sekedar pingin tahu aja Ustaz. Terus ya pingin tahu aja. Wah bahaya. Di antara yang akan Allah tanyakan ke kita adalah ilmu yang kita pelajari, mana yang sudah engkau amalkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat yang ke-6, fala'allaka bakhibun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Yani Allah menegur Nabi, memberi hiburan kepada Nabi agar beliau itu jangan terlalu bersedih tatkala yang didakwah itu tidak menerima. Karena Nabi itu kalau beliau berdakwah umatnya tidak menerima, sedihnya luar biasa beliau alaihi salatu wassalam. Sampai hampir beliau membinasakan diri beliau sendiri. Bukan karena ucapan beliau ditolak, bukan, tapi beliau tahu ini orang kalau menolak dakwahnya binasa dunia dan akhir. Ini yang membuat beliau tertekan alaihi salatu wassalam. Ini juga bisa kita tarik kesimpulan begitu sangat kasih dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.